Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara virtual. Pada pertemuan yang pertama bertemu dengan saya, yakni Khairum Anissa, biasanya dipanggil Bu Anissa. Di sini saya mengampu mata pelajaran fikih pada kelas 1A secara keseluruhan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa manfaat dan barokah. Ila hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk kali ini saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasanya pelajaran fikih tersebut menggunakan kitab takrib, ya, menggunakan kitab takrib seperti ini. Mungkin kalau samanya sekarang itu sudah sampulnya sudah berbeda, namun isinya tetap sama. Kemudian sampean siapkan buku tulis dan tentunya menggunakan pulpen, ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti saya di sini akan saya beri modul, ada modulnya agar sampean nanti bisa melihat dan mengecek. Tapi saya harap ketika sampean belajar fikih, sampean juga membuka kitab, ya. Membuka kitab ini. Yang pertama yang kita bahas nanti adalah Kitabut Thaharati. Nah, tuh. Jadi kalian nanti juga melihat modul dari saya dan juga kalian melihat kitab fikih, okay? Kitab fikih. Oke, yang pertama untuk kita awali, nanti akan saya beri contoh cara untuk menulis, bagaimana berapa baris yang harus kalian tulis. Yeah. Untuk pertama ini saya bacakan dulu, saya bacakan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita masuk pada bab toharo. Bab toharo itu adalah bab menerangkan untuk bersuci. Nah, sebelum kita melakukan apapun, kita harus dalam keadaan suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab kang nerangaken sesuci. Nah, jadi kitab ini, bab pertama ini kita menerangkan tentang bab bersuci. Apa itu bersuci? Nah, mari kita baca bersama-sama. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Allati yajuzu kang wenang. Wenang itu boleh. Bahasa Indonesianya adalah boleh. Biha kelawan miyah. Miyah itu kembali ke rujuk lafadz awal, yaitu yang berarti artinya banyu. Banyu itu air, nggih. Banyu itu air. Apa at-tadhiru sesuci. Iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Nomor 1, ma'us samai, rupane siji banyu langit. Jadi yang pertama itu banyu langit. Banyu langit itu sama seperti banyu udan, air hujan. Yang kedua, wa ma'ul bahri lan banyu laut atau segoro. Yang ketiga, wa ma'un nahri lan banyu kali. Kali itu sungai. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Kemudian kita yang kelima yaitu wa ma'ul aini
lan banyu sumberan. Sumberan itu adalah mata air, ya, mata air. Wa ma'us salji lan banyu es, air es. Wa ma'ul bardi lan banyu embun. Pun. Untuk pertama kita kasih macam-macam air yang jumlahnya ada 7, ya, yang ada 7. Kemudian artinya adalah macam-macam air itu ada 7 air yang bisa mensucikan, okay? Yang pertama yaitu tadi adalah air langit. Air langit itu air hujan, kemudian air laut, air kali. Air kali itu air sungai, air hujan, air laut, air sungai. Adapun air sungai ini bisa digunakan untuk bersuci, namun kita harus mengetahui keadaan air tersebut. Air tersebut tadi tidak terkena kotoran atau tidak tercampur dengan limbah atau kotoran apapun. Berarti air tersebut dalam keadaan jernih, bersih dan jernih. Kemudian yang keempat adalah air sumur. Kalau sekarang sumur itu jarang kita jumpai, nggih. Kalau zaman dahulu sumur itu banyak, air sumur yang bentuknya lingkaran, nah dalamnya ada air, itu suci. Air suci. Wa ma'ul aini, aini itu air mata air, bukan air mata air, atau yang berarti air sumberan. Air sumberan itu juga suci. Kemudian yang keenam yaitu air es. Air es itu atau bisa dikatakan adalah air salju. Nah, adapun kalau sampean mau bersuci menggunakan air es tersebut, berarti air es tersebut itu dicairkan terlebih dahulu, kemudian baru kita gunakan untuk bersuci. Nah, oke, yang terakhir adalah air embun. Bagaimana bersuci dengan air embun? Air embun itu jika kalau pagi hari biasanya kalau jalan-jalan atau keluar rumah, itu di daun atau di rumput-rumput itu biasanya kalau kita pegang atau kita injak itu pasti berasa dingin atau berasa seperti ada airnya. Nah, itu air embun. Itu suci, namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Mengapa? Karena air tersebut tidak atau belum mencapai 2 kola. Nah, 2 kola itu nanti akan kita bahas di akhir kitab Thaharati. Nanti apa sih 2 kola itu ukurannya berapa? Nah, itu nanti kita bahas di akhir kitab Thaharati. Nah, atau bisa seumpama pada malam hari atau sampean kepingin menggunakan air embun, sampean ambil air, ditaruh di bak air, lalu diembunkan, kemudian ketika pagi hari sampean lihat, nah air yang tadinya air biasa itu terkena embun, sudah tercampur dengan embun. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci. Namun kita juga harus melihat berapa ukurannya, apakah sudah mencapai 2 kola atau belum. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya, kitab Thaharati adalah menerangkan tentang sesuci, yaitu menerangkan tentang bersuci. Adapun air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ya, yang tadi kita lihat yang pertama yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es, dan air embun. Nah, begitu, ya. Nah, setelah ini baik kalian yang berada di pondok ataupun yang berada di rumah masing-masing, setelah ditulis dan setelah ditulis semuanya, terjemahnya juga ditulis, dipahami sedikit-sedikit, kemudian kalian juga bisa dibaca berulang-ulang, baik dibaca dengan temannya sesama pondok ataupun yang di rumah boleh dibaca sendiri,
Kalau ada saudara boleh baca dengan saudara. Intinya kalau setelah ditulis boleh dipelajari. Okay. Nah itu tadi sedikit tentang Kitab At-Thaharati, kita pengenalan terlebih dahulu. Nah untuk kali ini kita akan menjelaskan bagaimana tata cara menulis untuk awal-awal pemula seperti kalian. Ini adalah tata cara untuk pemula menulis maknani fikih. Yang pertama yaitu kita harus melihat kalau menulis Arab itu harus dari belakang, sampul belakang, tidak di sampul depan ini sebagai acuan. Kemudian nulisnya mulai dari kanan ke kiri. Nah, sebelum menulis biasakan untuk membaca Bismillah seperti ini. Nah, untuk pemula biasanya yaitu coba dilihat yang sebelah sini ya. Kitab At-Thaharati ini adalah awal dari kita yang kita bahas tadi, ya. Nah, oleh karena itu ini bawahnya garisnya ini kita beri jarak antara atas dengan yang bawah, ya. Jadi boleh dengan 3 atau 4 baris boleh. Kemudian ini jeda antara babnya, kemudian ini materinya, materinya ini. Nah, ini boleh kalau ini saya di contoh ini adalah 3 baris, sampean untuk awal-awal boleh 4 baris, boleh 4 baris, 3, 4 boleh. Nah, begitu seterusnya sampai dengan titik atau sampai dengan yang kita bahas tadi. Kemudian jika di bawahnya tadi, di bawahnya buku sampean masih ada kelonggaran, boleh artinya terjemahnya dari materi yang di atas ini diletakkan di bawah sini, boleh diletakkan di bawah sini, boleh digang, dijarak 1 atau boleh tidak dijarak. Kalau terjemah boleh, meskipun tidak menggunakan 3 atau 4 jarak baris buku, Jadi yang khusus untuk makna Jawa ini bukunya garisnya di jarak 3 atau 4, Kalau sudah ditulis semuanya, maka kita lihat yang sebelah sini, kita lihat. Nah, seperti ini, bentuknya miring. Kemudian yang sebelah sini coba lihat bawah. Mengapa diberi garis-garis seperti ini? Fungsinya adalah ketika nanti sampean belajar membaca, sampean tahu bahwasanya ini adalah makna dari kalimat ini. Contohnya almiyahu utawi piro-piro banyu, berarti batasannya cuma almiyahu, Kemudian allati yajuzu kang wenang. Nah, sampai yajuzu kita garis lagi. Nah, biha kelawan almiyah atau kelawan banyu boleh. Jadi almiyah ini adalah rujukan dari ini, Apa at-tadhiru sesuci. Iku sab'u miyahin pitu piro-piro banyu. Nah, ini. Jadi fungsi garis yang di sini per lafadz ini adalah gunanya untuk mempermudah kalian semua membaca, tata cara membaca antara lafadz dengan makna. Nah, begitu. Jadi jangan lupa pelan-pelan kalau nulis diteliti lagi, jangan sampai terburu-buru karena menulis Arab dengan menulis Latin itu berbeda. Kalau Latin dari kiri ke kanan, kalau Arab dari kanan ke kiri. Apalagi tulisan Arab itu pelajaran fikih ini adalah maknani, maknani Jawa. Nah, di sini sampean juga harus lebih teliti dan lebih hati-hati, jangan terburu-buru. Jangan lupa sambil lihat modul dari Bu Anissa, boleh dengan melihat kitab. Nah, sampean nanti menulis lafadz
boleh mencontoh kitab, nggih. Mencontoh kitab, kemudian maknanya sampean lihat modul dari Bu Anissa. Nah, setelah itu baru sampean melihat modul terjemahnya ditaruh bawah, nggih, terjemahnya taruh bawah. Kok ternyata di bawah ini sudah penuh, boleh ditaruh di baliknya atau di samping. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Saya harap kalian semuanya baik yang di pondok ataupun di rumah mengikuti secara seksama. Dan jangan lupa untuk dipelajari. Kita akan bertemu pada minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Semoga ilmunya bisa manfaat dan barokah. Mohon maaf jika dalam menerangkan pelajaran pada hari ini ada kekeliruan, ada kesalahan pada pertemuan pada hari ini. Oke, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.